panggung sandiwara, ceritanya mudah berubah. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Lagunya enak temenan ah. Alhamdulillah, monggo Gusman. Alhamdulillah, monggo sekecakan. Oke lur, di dunia ini semua orang berlomba untuk memerankan fungsi dan perannya sesuai dengan yang telah digariskan oleh Sang Maha Pencipta. Dan edisi Rawit kali ini kita akan berinteraktif dengan seorang figur kades yang luar biasa istimewa, karena beliau bisa memerankan fungsi dan perannya sebagai kades yang amanah dan bertanggung jawab. Langsung kita bergabung dengan Pak Fatkur Rahman, tapi kebanyakan orang memanggil beliau adalah Gusman. Termasuk saya pribadi, ngapunten saya manggil Gusman biar lebih akrab nggih. Halo Gusman. Sehat nggih? Semangat? Alhamdulillah, tetap semangat. Karena hari ini pan begini kita harus semangat dan sehat. Iya. Gusman, pripun kabarnya ini? Alhamdulillah sampai saat ini saya masih menjabat sebagai kepala desa. Alhamdulillah. Di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik. Sehari-hari itu memang aktivitas utamanya. Iya, aktivitas saya sebagai seorang kepala desa. Ngapunten, panjenengan menjabat seorang kades mulai tahun berapa nggih? Saya mulai menjabat sejak tahun 2008. 2008 sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti sudah 2 periode ini. 2 periode. Iya. Berapa tahun gitu? Satu periode berapa tahun? Satu periode 6 tahun kali 2 berarti 12 tahun. 12 tahun. Iya. Berarti segera berakhir ya pernah tugas periode kedua ini? Ya bulan depan insya Allah. Oh bulan depan? Iya bulan depan insya Allah. Berakhir tugas kami sebagai bentuk pengabdian kami di masyarakat berakhir. Dan kemudian ada rencana berikutnya untuk? Insya Allah mencalonkan lagi? Masih mencalonkan lagi. Karena maksimal berapa tahun tuh? Maksimal 3 periode. Berapa periode? 3 periode kali satu periodenya 6 tahun. 18 tahun. 18 tahun. Jadi 18 tahun itu memang bukan waktu yang pendek ya. Tapi untuk sebuah pengabdian itu memang tidak diperlukan sampai kapanpun. Jadi mengabdi untuk rakyat itu sampai kapan pun bisa. Akhir hayat. Sampai akhir hayat. Sebelum kita bahas, biar lebih santai, saya taruh kita dulu ya. Saya tuh mengikuti perkembangan di sosmed. Ada seorang kades yang menjabat 12 tahun, itu tidak punya rupa. Itu luar biasa menggelitik perasaan saya, hati saya. Saya akan buktikan apa alasannya beliau. Langsung kita tanyakan. Gus? Ya. Ngapunten, saya itu kan tadi membaca di sosmed bahwa jenengan itu seorang figur kades 12 tahun menjabat tapi tidak mempunyai rumah. Dan itu fenomena yang unik karena di era sekarang banyak pejabat yang tanda kutip penuh dengan bergelimang harta dan fasilitas. Ngapunten Gus, itu apa memang jenengan seperti itu atau memang hal ini dibuat untuk pencitraan? Ngapunten Gus. Monggo, pripun? Pertanyaan yang sampean sampaikan ini memang sangat logika. Real itu nggih? Real. Jadi perlu saya jawab biar tidak terjadi banyak penafsiran. Nggih. Yang jelas saya menjabat kepala desa itu mulai tahun 2008. Dan ketika awal saya menjabat, saya ini sudah disumpah. Lah, sumpah itu ada Quran dan demi Allah di situ. Sakral. Sakral lah. Kalau saya menganggap itu bagian dari saya di baiat di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan. Dan saya tidak mau main-main dan tidak mau melecehkan Tuhan. Lah, konsekuensi sebuah sumpah, ya itu tadi yang saya terima. Saya tidak punya apa-apa. Saya hanya menerima apa yang sesuai dengan aturan, sesuai dengan dari pemerintah, aturan pemerintah yang ada. Dan gaji kami atau tunjangan kepala desa pada waktu 2008 itu berapa sih? Cuma tidak sampai 1 juta. Tidak sampai 1 juta? Tidak sampai per bulannya itu? Per bulan, baru 8. Nah. Terus tahun 2020 ini cuma 3 juta.
3 juta per bulan. Iya. Terus 2021 5 juta per bulan. Baru ada kenaikan. Sama ukur secara logika. Kira-kira kalau gaji segitu mampu nggak saya beli rumah? Gini. Iya. Sedangkan padahal saya sudah diikat dengan sumpah, diikat dengan aturan, tidak boleh menerima apapun di luar pendapatan itu. Sama bisa dinalar dengan logika. Kan gitu kan. Jadi kami tidak melakukan pencitraan apapun karena 12 tahun itu bukan pencitraan. Itu waktu yang sangat lama itu. Dan itu memang konsep yang panjenengan pegang sampai sekarang, bahwa ada amanah yang luar biasa dari warga. Jadi saya berpegang teguh pada nilai-nilai moral atau agama yang saya yakini Islam, bahwa ketika saya sudah disumpah itu saya tidak boleh macam-macam atau melanggar, atau bikin main-main atau melanggar, itu saja. Karena itu urusannya dengan saya dengan warga, tapi langsung dengan Tuhan, dengan Allah. Dan saya yakin besok, saya meyakini bahwa nanti di akhir jabatan saya atau besok ketika di Yaumul Hisab, saya pasti dihisab oleh Tuhan. Ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban yang harus ditanggungjawabkan jenengan. Betul. Itu yang jenengan pegang ya. Luar biasa. Kita disumpah itu kan, kita ini kan sudah berjanji kepada Tuhan bahwa nanti ketika saya menjabat saya tidak akan melakukan ini yang melanggar itu kan. Ketika dilanggar itu jelas kita ini kan tidak ada bedanya dengan Fir'aun kan itu ya, menantang Tuhan. Menantang Tuhan. Makanya jangan harap Indonesia akan menjadi negara yang gemah riparoh jina kalau pemimpin-pemimpinnya banyak melanggar sumpah jabatan kan gitu. Lalu Gus, ngapunten. Tapi Gusman ini di mata keluarga pripun? Apa tidak ada tuntutan? Ya, masuk sampai ini lurah tapi kok gini-gini ya? Nah itu ada nggak dari keluarga seperti itu, Gusman? Ada. Jadi istri saya alhamdulillah luar biasa itu. Jadi itu kan kembali lagi ke kita lah. Saya memberikan pemahaman ke istri saya bahwa orang yang pandai bersyukur itu sangat luar biasa. Masih banyak orang yang lebih menderita dari kita itu banyak. Makanya saya sering mengajak istri saya itu untuk tak ajak ke orang-orang yang berada di bawah kita. Melihat langsung. Berinteraksi langsung. Untuk menumbuhkan rasa syukur. Itu penting. Jadi sekali lagi kami bukan pencitraan, tapi memang ini adalah bentuk pembuktian saya terhadap masyarakat. Dulur Rawit, mantap sekali beliau ini. Saya bisa membayangkan bagaimana keluarga dan warga beliau, warga desa Sukorejo ini bangganya mempunyai seorang kades seperti Gusman ini. Pasti bangga. Saya saja yang baru mengenal Gusman hari ini itu sudah merasakan aura kebanggaan warga Sukorejo. Apakah itu bisa jenengan bayangkan, Gus? Warga itu betapa cintanya ke jenengan itu. Jadi saya ini kan orang yang berprinsip sederhana. Apapun yang kita lakukan, kita tak butuh pengakuan. Oh, ngoten nggih. Iya. Yang jelas saya ingin belajar menjadi seorang yang pandai bersyukur dan ikhlas menjalani apapun yang kita laksanakan. Karena memang itu kewajiban. Iya, betul. Kewajiban. Jadi pejabat itu berat. Jadi dimanapun saya berpijak, tidak hanya jadi kepala desa, dulu menjadi aktivis buruh ya. Insya Allah ya seperti ini. Seperti ini, tidak berubah. Tidak berubah. Jadi kalau teman-teman di aktivis mulai 98, di aktivis buruh, paham bahwa karakter Gusman ya seperti ini. Jadi tidak luntur dimakan apapun. Ngapunten Gus, sebentar. Seorang aktivis, sekarang seorang kades, tapi sebelumnya adalah seorang aktivis. Itu memang kalau menurut saya pribadi ya, memang dari tata bahasa Gusman dan tergambar betapa berapi-apiannya beliau dulu itu memang sangat cocok kalau beliau adalah seorang aktivis. Ini kira-kira aktivis seperti apa Gusman? Itu apakah terlibat dalam aksi 98 atau pripun? Ngapunten. Jadi dulu saya ini kan tergantung kondisi dan situasi yang ada. Jadi ya jadi aktivis lingkungan, aktivis pergerakan, juga aktivis buruh. Itu sudah tak jalani semua. Dan kenapa saya harus jadi kepala desa? Ini perlu publik tahu kan itu. Desa Sukorejo dulu ini tidak ada yang mau jadi kepala desa. Era tahun 2008 sebelumnya. Iya, betul. Jadi masyarakat apatis karena dianggap sesuatu yang tidak menarik jabatan kepala desa itu. Nah, pada waktu itu
saya masih di aktivis buruh juga. Iya. Saya aktivis 98 ketika zaman reformasi. Itu. Jadi kebetulan saya juga akrab dengan salah satu tokoh aktivis nasional. Iya. Yaitu Gus Hasim Wahid lah. Itu salah satu mentor saya juga di Jakarta. Dan saya juga sempat beredar di Jakarta, bahkan di seantero tanah Jawa lah, untuk berbagai macam kegiatan. Artinya sudah melanglang buana. Tapi dalam artian lingkupnya lebih membela ke kaum elit, masyarakat luas yang notabene kadang-kadang sering terdesak atau terhimpit kondisi. Jadi julukan saya banyak. Kalau di Jakarta itu ada yang manggil Gusman, panggilan saya akrab itu. Kalau di dunia pesantren itu Gus Rohman. Kalau di aktivis itu Fatkur. Kalau di aktivis kepala desa. Jadi saya yang mendirikan salah satu yang memimpin demo lurah se-Indonesia itu, demo di Jakarta untuk mendorong undang-undang 1 Jakarta. Saya pernah dengar demo lurah se-Indonesia. Itu namanya Fatkur Gresik. Jenengan motor utama gitu. Iya, motor utama. Terus yang sampai mendorong di Jakarta supaya undang-undang desa itu muncul, satu desa 1 miliar itu. Oh, waktu itu nggih. Ya. Nah, terus salah satu tuntutannya itu ya, 1 desa 1 miliar. Wow. Kalau boleh saya bilang, beliau adalah pejuang rakyat atau aktivis rakyat, perjuangan rakyat. Dan rupanya beliau adalah motor utama penggerak demo lurah ke Istana Negara sehingga terbitlah aturan 1 desa 1 M. Dan Gusman, dari liting panjenengan kan ngapunten, kan ada Pak Adian, ada Pak Fadlizon yang notabene mereka adalah sudah duduk di level yang teratas lah. Tapi yang saya salut, panjenengan ini malah balik kampung dan mengabdi ke masyarakat dengan menjadi kades di Sukorejo. Nah, ini motivasinya apa, Gusman? Pripun motivasinya? Ya itu tadi, jujur saja. Kenapa saya harus meninggalkan dunia saya yang di luar desa? Karena desaku ini tidak ada yang mau jadi pemimpin. Terus diancam oleh pemerintah kalau tidak ada yang mau jadi kepala desa, dijadikan perdukuhan. Ya, makanya lah desaku ini desa pindahan dari PT Petrokimia Gresik yang dipindah ke sini, bedol desa. Dan persoalan bedol desa itu belum selesai. Sampai sekarang? Sekarang alhamdulillah selesai. Nah, itu salah satu bentuk dukungan Petro ya ini, dibangun ini juga. Jadi kenapa saya harus kembali ke desa? Saya mempunyai mindset sendiri bahwa maju dan tidaknya satu negara itu tergantung desa. Kalau desanya maju, insya Allah maju negara itu. Dan saya belajar dari pemimpin yang paling bawah dulu. Langsung berhubungan dengan masyarakat. Lah, pemimpin yang paling dekat dengan rakyat itu kepala desa. Apapun penderitaan rakyat yang tahu itu pasti dulu, kepala desa. Nah, itu bedanya saya dengan teman-teman yang lain. Jadi terus 12 tahun ini saya memahami betul lah bahwa memang adanya dana desa sangat bermanfaat bagi desa. Sangat berguna. Bermanfaat dan berguna sangat. Terus yang penting lagi, saya bisa mengaplikasikan bahwa ketika dulu saya di jalanan menjadi seorang orator, menjadi penggerak, itu bisa saya tuangkan ide-ide saya dulu itu di desa. Nah, persoalan 12 tahun saya enggak punya apa, itu konsekuensi sebuah nilai idealisme. Kalau pemimpin-pemimpin di Indonesia itu memegang teguh nilai-nilai idealisme, enggak punya apa-apa. Harusnya enggak punya apa-apa. Makanya ada yang keliru di sini. Harusnya apa itu? Nah, ini menarik Gus ini. Salahnya di mana ini para pemimpin kita ini? Tapi ini contoh saya. Ya. Saya kan diminta untuk idealis, diminta untuk menjadi pemimpin yang benar, yang sesuai aturan, tapi sisi yang lain kebutuhan untuk kesejahteraan saya dan keluarga kan tidak terpenuhi kan. Dan makanya negara ini harus belajar dari kejadian yang saya alami ini. Harusnya melek lah ya. Harusnya tunjangan kepala desa, pemimpin yang paling dengan rakyat dipikirkan lagi kan itu. Berarti apa itu perlu nanti gerakan lagi ke istana lagi? Kalau dimungkinkan ya mau kok. Kadang-kadang lucu, makanya bener Gus Dur. Pemimpin harus gajinya itu ditinggalkan dulu biar tidak korupsi kan gitu. Betul. Nah ini orang disuruh tidak korupsi tapi kebutuhan untuk hidup dia tidak terpenuhi. Lurah itu berat loh, kepala desa itu. Dekat dengan rakyat, kemana-mana langsung ketemu dengan rakyat. Beda dengan Pak Camat dan Pak Bupati. Mereka koordinasi lewat kepala desa. Jadi justru pemimpin yang benar-benar ketemu dengan rakyat langsung ya kepala desa. Berarti ngapunten Gus, kalau saya boleh menganalogikan bahwa
pemilihan pemimpin di era sekarang itu salah kaprah. Harusnya tuh ada apa ya? Namanya ada jenjang prestasi. Misalnya panjenengan sudah melalui jadi kades yang sangat apa ya, berhasil. Jenengan berhak menjadi bupati. Karena jenengan kades terbaik di Gresik. Jenengan berhak untuk dia apa ya, dipromosikan ke Artinya gini, bupati. kades Jadi ini, ada jenjang prestasi, Gus. Pripun, Gus? kades ini kan jabatan politik, bukan jabatan birokrasi. Nggih, Artinya apa? Kalau lurah itu kan jabatan birokrasi. Iya. Jadi kalau sukses di lurah ya bisa naik camat. Kalau kades Camat. tidak. Oh, ngoten nggih. Iya, ini kan jabatan politik, pilihan rakyat. Pilihan rakyat. Sebaik apapun kalau dia mau nyalon bupati ya harus dipilih rakyat lagi. Oh, kan. ngoten nggih. Iya. Oh, ngoten. Memang ada aturan-aturan yang memang tidak bisa Betul diterapkan. gitu. Jadi yang jelas apa yang saya alami ini itu konsekuensi ketika berpegang teguh pada nilai-nilai sumpah, Nggih, saya Bapak. berpegang teguh pada nilai-nilai moralitas, Moralitas. lebih-lebih agama. Ya, agama. Nah, itu pasti ini yang kita alami. Nggih. Jadi ini bukan pencitraan, tapi saya belajar untuk menjadi seorang pemimpin yang sesuai lah. Nah, oke, Gusman. Tadi saya percaya ketika kita masuk di pintu gerbangnya Desa Sukorejo, tercat dengan rapi jalannya. Kemudian masuk ada protokol kesehatan. Dan yang lebih mengagumkan ada sebuah masjid besar di sana. Wah, luar biasa. Kemudian kita masuk ke area balai desa, banyak program di situ, luar biasa. Kemudian ke sini rupanya ada wisata mangrove yang luar biasa sejuk dan indah. Nah, ini sebuah apa ya, pencapaian-pencapaian yang sangat luar biasa dari sosok seorang Gusman, Kades Sukorejo. Nah, kemudian Gusman, apa lagi nih terobosannya? Saya dengar ada BUMDes. Apa ini dan bagaimana ke depannya BUMDes ini, Gusman? Pripun? Jadi sesuai dengan amanat undang-undang, setiap desa itu harus ada BUMDesnya, badan usaha milik desa. Dan kemasan saya pada tahun 2008, walaupun pada waktu itu tidak segencar sekarang persoalan BUMDes, tapi saya sudah bersuara terkait BUMDes. Jadi BUMDes ini salah satu bentuk upaya kami supaya desa itu bisa berdikari atau mandiri. Ya. Dan saya terinspirasi dengan prinsip-prinsip daripada sosok Presiden pertama RI Soekarno. Pak Soekarno. Ya. Jadi carilah beberapa pemuda maka akan merubah dunia kan itu. Nah, pada waktu itu karena Desa Sukorejo hampir 15 tahun kan tidak ada yang mau jadi pemimpin. Dan menjadi termasuk salah satu desa tertinggal di Gresik. Terus saya rubah, saya membangun manusianya dulu. Konsep Pak Karno kan membangun manusianya dulu. Ya. Setelah itu saya membentuk BUMDes, saya ajak ngomong seluruh perusahaan di sekitar sini yang selama ini mereka itu adalah bentuk daripada kapitalis asing lah. Kan ini kan perusahaan asing semua. Kan? Iya. Terus saya ajak ngomong, saya ajak mitra untuk kerjasama dengan BUMDes. Dan ada titik temu sehingga kemitraan ini terjalin sehingga sampai sekarang dari hasil BUMDes ini kita bisa membiayai anak sekolah sampai sekarang. SPP anak sekolah kita biayai 120 orang mulai tahun 2000 berapa sampai sekarang itu. Sampai sekarang. Termasuk kita membantu kegiatan sosial di seluruh desa ini. Ya. Jadi memang manfaatnya benar-benar terasa ya BUMDes itu ya. Betul lah. Artinya sinergi dari perusahaan luar asing dengan. Dan yang paling masyarakat. penting, kalau kita menjadi pemimpin dan rakyat itu bisa kita kondisikan dengan mudah. Pemimpin harus satu amanah, itu penting, transparan. Itu syarat mutlak ya. Betul. Harus amanah, jujur, dan tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan moral lah. Itu paling penting. Nah, itu. Dan itu semua kami lakukan bukan karena pencitraan, tapi saya ingin membangun satu peradaban di desa ini biar masyarakat menjadi guyup. Kan di tengah dulu yang apati, sekarang tidak. Nah, buktinya apa? Kami menjadi juara Kampung Tangguh Jawa Timur. Itu yang perlu saya sampaikan. Itu. Terus kedepannya BUMDes ini juga kita ingin kita kembangkan menjadi salah satu badan usaha milik desa yang bisa mandiri dan bisa menciptakan peluang apapun di desa ini. Terutama lapangan pekerjaan ya. Betul. Nah, ini kan kami bisa mengelola mangrove ini. Ini kenapa harus ada wisata mangrove? Karena ini dulu adalah tempat sampah. Oh, dulu masih gunung sampah semak, ini. Semak belukar. Terus Kali Lamong ini kan mengalami persoalan yang kompleks.
mulai abrasi, pendangkalan, penanggalan. banjir, dan gunung sampah juga. Dan Iya. alhamdulillah bisa dilihat ini satupun sampahnya tidak ada, jadi tanaman mangrove menjadi ekowisata. Ini yang paling penting. Jadi kotoran di Sungai Lamong yang dari desa kami, insya Allah selesai. Dan ini memang betul-betul dari warga ya. Ini- Artinya secara apa ya, pendanaan dan tenaganya dari warga ya. Ini dari karena sejarahnya Sukoharjo, pojok pesisir yang dipindah Petro. Oh. Nah, di pihak petrokimia ini yang mensupport untuk Mensupport. kegiatan ini. Untuk pembersihan area ini sehingga jadi mangrove. Pembuatan mangrove ini, terus termasuk kita bantu juga dari dana-dana pemerintah, juga dari dana sekitar CSR sekitar ini. Kuncinya pemimpin itu harus terbuka, jujur, Jujur, dan masyarakat harus tahu apa yang dilakukan. betul ya. Soalnya kalau pemimpin itu tidak sesuai dengan apa ya, tidak amanah, sikap tidak bisa jadi pegangan, gimana warganya mau nurut gitu? Betul. Jadi emang Suatu hasanah harus menjadi contoh yang baik dalam kegiatan apapun, bentuk apapun. Itu pemimpin penting. memberi contoh dulu akhlak Betul. dan Akhlaknya harus perilakunya ya. betul. Sehingga warga bisa dengan mudah untuk diajak untuk rembukan, Iya, untuk diajak membahas untuk baik, berinteraksi. interaksi untuk bangun desa. Nah, kayak gitu. Jadi tantangan ke depan ini ada gedung serbaguna nanti kita selesaikan. Oh belum jadi ya? Gus? Masih tahapan paling 50%, kurang 50%. Berarti memang masih banyak PR dan masih banyak tantangan yang harus diselesaikan, dijawab di ke depan. Nah, Betul. sementara kan jabatan Gusman ini kan tinggal bulan depan sudah Betul, selesai. betul. Nah, berarti ada indikasi panjenengan untuk mengabdi lagi di masyarakat dengan Jadi mengabdi kemarin lagi. saya tanya ke beberapa tokoh masyarakat desa, masih banyak yang menghendaki saya untuk mimpin kembali. Oke, ya. Walaupun sudah 12 tahun lah, kan gitu kan. Nah, Tapi cara kalau- sore tubuh. Tuh, tapi karena masyarakat masih menghendaki yang Membutuhkan. unggul lah. Tapi saya juga ngomong, tolong tanpa sampean semua tidak ada artinya pemimpin. Iya, Jadi betul. Oke. simbiosis mutualisme. Oke, Rakyat saling tanpa pemimpin melengkapi. yang tidak ada pemimpin, pemimpin yang tanpa rakyat juga tidak ada. Tidak ada, saling melengkapi. Saling melengkapi. Itu yang penting. Jadi yang penting ini pesan bagi barangkali banyak yang melihat momen ini, pemimpin itu paling penting moralitas. Itu nomor satu. Ya. Harus kita jaga. Oke. Ketika mau ngomong moralitas berarti semua sendi kita sentuh. Oke. Moralitas macam-macam lah. Oke, ya. Itu yang paling penting. Nah, ini saya semakin semakin cinta dan mengidolakan Gusman. Karena ketika beliau sudah 12 tahun mengabdi dan itu bahasa Jawa tuwuk ya. Tuwuk. Tapi kemudian ketika ada kesempatan untuk mengabdi lagi di periode ketiga, beliau masih bersedia dan itu emang semata-mata demi rakyatnya. Dan itu luar biasa. Beliau sosok yang ikhlas dan tidak nafsu untuk segera naik ke jenjang atas, Gusman. Itu luar biasa. Oh, gitu. Luar biasa. Jadi saya ini kan orangnya yang mengalir kayak air di sungai Oke. itu kan. Jadi apa kata Tuhan aja. Kalau memang Betul, Allah menghendaki saya jadi kepala desa 3 kali ya saya terima dan Jalani. saya tetap berdoa mudah-mudahan tetap menjadi orang yang lurus, istiqomah. Oke. Dimanapun saya berpijak, disitulah nilai-nilai idealisme akan saya tanam. Jadi saya ngomong idealisme tidak hanya di kepala desa dulu, jadi aktivis buruh, aktivis lingkungan, aktivis pergerakan mahasiswa juga nilai-nilai idealisme itu tetap saya bangun. Dan teman-teman di Jakarta maupun di Surabaya insya Allah tahu lah, sosok saya tahu. Dan saya tidak butuh pengakuan tapi bukti. Mantap. Oke Lur, mantap sekali. Berarti memang seorang Gusman ini sudah tidak butuh pengakuan. Karena saya langsung melihat sendiri bagaimana desa ini berkembang menjadi desa yang luar biasa menarik. Ada wisata mangrove, ada masjid yang besar, dan juga ada nanti BUMDes yang itu sangat solutif bagi masyarakat. Kemudian Gus, saya tuh kemarin sempat lihat di sosmed jenengan pegang sapu, kemudian ngepel-ngepel sendiri. Dan saya pun tadi ketika awal berkunjung ke panjenengan bertamu di balai desa, jenengan menyempatkan diri untuk nyapu lantai. Nah, seorang kades Pak nyekel sapu dan ngepel dewi. Iku gak ono mana ada Kak Gusman. Gus, itu seperti apa? Jenengan rela melakukan pekerjaan seorang apa ya? Tukang bersih lah, seorang kades nyekel Jadi, sapu resik ngepel. Sesuatu yang tidak lazim Oke. tapi bermanfaat. Apa alasannya Gusman? Nah, gini ya.
pemimpin itu kan harus memberikan uswatun hasanah, contoh dalam bentuk apapun. Apapun. Paling sederhana, saya ini kan kepingin mengajak warga itu peduli dengan dirinya dan dengan lingkungan. Itu bersih, itu sangat bermanfaat. Nah, kebiasaan ini mulai saya bangun itu memang jauh sebelum jadi kepala desa. Saya salah satu aktivis peduli lingkungan juga. Gitu kan. Jadi yang menanam mangrove, mengawasi mangrove 12 tahun saya merawat Kali Lamong ini. Walaupun tidak ada pengakuan dari pemerintah, saya tidak pusing itu. Tidak peduli ya? Tidak peduli. Jadi ini kontribusi Petro membiayai kami dan saya rawat ini mangrove Kali Lamong untuk menahan abrasi ini. Nah, bentuk kecintaan saya terhadap kebersihan di desa itu saya tiap pagi, siang atau sore mesti saya membersihkan halaman rumah dinas. Sampai beberapa rumah-rumah itu tak bersihkan. Jadi awalnya tetangga saya juga bingung. Kenapa Pak Lurah kok repot-repot bersihin? Saya ngomong, daripada saya lari-lari dapat keringat tapi tidak bermanfaat dan nyalahkan orang. Iya. Jadi kalau ini kan sudah sehat, nyenengkan orang, dan saya yakin lah orang itu seneng ketika halaman rumahnya itu bersih. Betul. Dan yang terpenting, seorang pemimpin itu kan kadang-kadang itu kan sangat identik dengan ego atau harga diri lah. Harga diri. Saya kepingin menjadi pemimpin itu yang tidak takabur, sombong, ujub pria lah. Caranya untuk menghilangkan rasa-rasa seperti itu kan harus asor itu tadi. Melepas atribut. Ya, untuk membiasakan diri asor lah. Betul. Dan itu memang itu yang diperlukan oleh warga dan menambah kecintaan warga terhadap sosok Gusman Kades Sukorejo. Satu lagi Gus. Tadi saya sempat dengar info bahwa hari-hari panjenengan itu kalau nggak di rumah dinas ya di kantor desa. Betul. Itu selama 12 tahun. Nah, apa gak bosan 12 tahun riwi. Dan itu mempermudah warga belia untuk mencari beliau, karena saya pun mengalami sendiri. Warga itu kadang-kadang susah mencari kades untuk tanda tangan surat, Pak. Itu kadang-kadang saya, Pak, kok jam 1 keteko kadese. Nah, beliau itu gampang dicari. Jadi ini apa? Ini kan itu tadi kembali ke awal saya disumpah jadi seorang kepala desa itu kan harus melayani kepentingan rakyat apapun kan. Jadi 24 jam 12 malam kalau wargaku butuh saya bangun. Itu jadi saya tidak akan keluar dari desa kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting. Yang penting. Itu yang perlu saya sampaikan di sini. Jadi panggilan nurani lah, memang harus seperti itu. Jadi pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat. Mempermudah masyarakat. Jadi kadang-kadang saya jadi lurah ini juga dimusuhi keluarga karena asas keadilan. Jadi keluarga saya ngomong ke keluarga saya kalau saya jadi kepala desa, resikonya semuanya rakyat saya itu punya hak dan kewajiban yang sama di hadapan saya. Makanya orang tua saya almarhum itu dulu saya udah ngomong ke bapak saya itu, kalau saya udah berpakaian kepala desa, sampean semua itu sama dengan wargaku yang lain. Itu kadang-kadang keluargaku nggak bisa ngerti gitu loh, kadang-kadang karena belum memahami konteksnya kan gitu. Dan selalu butuh pemahaman. Pemimpin itu kan harus menciptakan rasa keadilan dimanapun iya. Lingkungannya ya. Betul. Di keluarga, di masyarakat, dimanapun. Iya. Jadi persoalan saya nggak punya rumah itu sesuatu yang biasa bagi saya. Karena dulu di jalannya kayak gitu. Sesuatu yang biasa menurut panjenengan, tapi luar biasa bagi kami, bagi masyarakat luas ya. Ya apa pejabat 12 tahun kan di rumah itu ya unik dan itu sangat menggelitik hati kita rawit ini. Tapi rupanya beliau memang membuktikan bahwa memang beliau lebih mengutamakan kepentingan warga bahkan di atas kepentingan keluarga. Ada yang lebih hebat dari saya, lebih segalanya ya, termasuk salah satu khalifah besar itu Sayyidina Umar itu sampai luar biasa. Rumah enggak punya, pakaiannya aja compang-camping beliau itu. Itu luar biasa beliau. Mas saya ini masih kalah jauh, enggak ada apa-apanya dengan Sayyidina Umar lah. Beliau itu luar biasa lah. Oke, mantap. Selain beliau emang figur yang bisa mengayomi masyarakat warganya, dan beliau tadi rupanya sangat mengidolakan figur Sayyidina Umar, pemimpin yang merakyat ya Gus. Dan itu berarti Pak Gusman ini memiliki sisi religius yang sangat luar biasa. Dan ini menarik. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Mungkin enaknya setelah sholat maghrib ya Gus, karena waktu sudah
Nggih, waktu menjelang mendekati maghrib ini. Nggih, ya. Dilanjut aja setelah sholat maghrib ya. Nggih, siap. Mantap, pasti lebih dalam sisi religius seorang Gusman. Oke, Lur. Kita menuju ke Masjid Besar Sukorejo. Yuk.